Ya, untuk sharing kita kali ini, saya diminta untuk sharing tentang pencatatan piutang dalam pengelolaan rusun. Sebenarnya pencatatan piutang itu kan ada kaitannya dengan kayak pembayaran dari penghuni ya. Jadi sebelum ke pencatatan, kita tahu dulu prosesnya tuh dari awalnya ya. Mungkin ada sebagian udah tahu, tapi ada sebagian juga yang tidak berkaitan dengan proses itu. Yolan, next Yolan. Bentar, Suna. Ya, untuk pertama itu kayak bukan proses pembayaran sih ya, tapi proses proses tagihan ke penghuni itu kan satu proses nih dengan kayak ada pencatatan pembayaran dan segala macam. Pertama-tama itu kan pengelola memberikan tagihan kepada penghuni untuk pembayaran sewa bulan berjalan ya. Terus dengan adanya tagihan tersebut, penghuni melakukan pembayaran dan pihak pengelolaan melakukan pencatatan secara administrasi yang berkaitan dengan yang ada di pengelolaan tersebut. Pencatatan administrasi tersebut kan bisa berupa kartu sewa yang biasanya dilakukan oleh petugas pengelolaan, pembuatan laporan IPM atau ikhtisar penerimaan mingguan, dan setiap akhir bulan melakukan laporan piutang atau yang biasa disebut oleh disebut juga laporan tunggakan. Next. Ya, mungkin sebagian juga udah tahu ya apa sih kartu sewa itu. Kartu sewa itu berisikan daftar pembayaran oleh penghuni. Di dalam kartu sewa itu ada nama penghuni, nomor NDR, tanggal perjanjian, jumlah jaminannya berapa, harga sewanya berapa, dan di situ juga ada informasi-informasi yang berkaitan dengan jumlah tagihan berjalan, riwayat pembayarannya seperti apa, dan nantinya akan terlihat apakah penghuni itu terdapat tunggakan atau tidak. Next. Ini contoh laporan kartu sewa yang ada di lokasi. Saya ini menggunakan contoh dari lokasi Sindang Koja. Di situ ada saldo bulan berjalan, saldo bulan lalu jika penghuni itu ada tunggakan, sewa, denda, air denda ini yang berjalan, tagihan berjalan, dan kapan pembayaran dilakukan, serta nanti ada saldo akhirnya berapa. Dari kartu mutasi ini kelihatan apakah penghuni itu terdapat tunggakan atau tidak. Next. Ya, laporan IPM kayaknya juga teman-teman udah pada tahu ya. Laporan itu kan berisikan dengan rekapan penerimaan uang selama 5 hari kerja yang dibuat berdasarkan data laporan harian. Data penerimaan harian ini biasanya bukan 5 hari kerja ya sekarang, tapi di cut off setiap Kamis per Kamis ya, karena mengikuti laporan dari kantor pusat. Jadi laporan IPM ini juga berdasarkan dari rekening penerimaan yang rekening penerimaan yang diinput oleh lokasi sebagai bukti pembayaran dari penghuni. Di sini di laporan IPM ini juga ada formatnya nih, formatnya kita buat untuk memudahkan lokasi dan juga untuk memudahkan memudahkan regional. Sehingga kelihatan cut off per minggunya berapa dan nantinya akan dicocokkan antara laporan dari lokasi dengan laporan yang ada di regional. Next. Nah, sekarang tentang piutang. Mungkin teman-teman juga udah tahu apa sih piutang. Piutang merupakan tagihan kepada pihak lain yang berutang. Pihak lain yang dimaksud ini adalah penghuni yang memiliki batas waktu pengembalian yang sudah disepakati bersama. Artinya pihak yang berutang
memiliki tuntutan untuk melunasi kewajibannya. Piutang dapat terjadi karena ada tagihan yang belum tertagih dari penghuni, baik tagihan sewa, air, denda, service charge, maupun sinking fund. Namun, manfaatnya sudah diterima oleh penghuni. Secara umum, ciri-ciri dari piutang itu kan ada nominalnya ya. Kalau misalnya ada nominalnya, ada tanggal harusnya dia bayarnya kan, walaupun ada tunggakan, tidak boleh melebihi dari bulan berikutnya. Terus adanya denda, yaitu biaya tambahan yang harus dibayarkan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Next. Proses pencatatan. Proses pencatatan piutang di sini bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada penghuni. Mutasi merupakan perubahan jumlah yang muncul karena adanya transaksi pada kartu sewa. Transaksi tersebut seperti pembayaran sewa, air, dan denda, baik untuk pembayaran bulan berjalan maupun tunggakan. Data-data yang ada di kartu sewa nantinya diinput ke laporan piutang, dan jumlah antara total data IPN yang dilaporkan setiap lokasi harus sama dengan yang ada di laporan piutang atau tunggakan. Karena seperti yang sudah dilakukan oleh lokasi, ada beberapa lokasi yang sudah melakukan penginputan laporan tunggakan sesuai dengan antara jumlah pembayaran yang ada di laporan tunggakan sudah sesuai dengan laporan IPN. Namun ada beberapa lokasi juga yang masih belum sesuai. Untuk ini, catatan ini aku yang screen share aja ya, Yolan. Halo? 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 Udah ya? Gimana Bu Lisa? Iya, untuk yang catatan ini aku mau nge-share apa yang sama. Tunggu sebentar, tapi aku bingung pakai ini. Google, bukan Google. Sebentar ya. Atau aku kirim ke Yolan, nanti Yolan yang screen share ya. Yolan. Oke. Yang disewa ini, yang di sheet sewa ini merupakan tunggakan data sewa. Air, tunggakan data air. Mungkin formatnya sama ya, seperti yang teman-teman lokasi juga punya. Ada apa, saldo awalnya itu berarti saldo akhir bulan lalu jika ada tunggakan. Saldo kewajiban bulan berjalan itu sebentar. Pembayaran kewajiban bulan lalu itu adalah pembayaran tunggakan. Kewajiban bulan ini adalah billing tagihan yang diberikan ke penghuni, dan pembayaran bulan ini adalah
pembayaran bulan berjalan, sehingga nanti akan terlihat saldo akhir dari masing-masing nama per NDR. Sebenarnya data ini itu inputan dari kartu sewa, dan terkadang data ini tidak sama gitu, sama antara jumlah pembayaran yang bulan berjalan dan pembayaran bulan ininya itu tidak sama dengan IPM yang diinput oleh teman-teman yang ada di GS. Nah, biasanya saya membuat sheet yang sheet 15 deh, Yolan. Maaf. Nah, sebentar azan ya. Baik, kita lihat sejenak. Break dulu ya sebentar. Azan selesai. Bisa dilanjut, Yolan. Baik, Mbak. Silakan, Mbak. Iya, biasanya aku buat catatan kontrol buat aku sendiri gitu, untuk memastikan apakah data yang ada di tunggakan sama dengan laporan pembayaran sesuai dengan laporan IPM. Nah, biasanya sih aku buat kayak gini sih, karena terkadang ya adalah selisih-selisih gitu antara laporan yang ada di tunggakan maupun di tunggakan sewa dan air dengan laporan yang dilaporkan setiap harinya di IPM. Makanya mungkin untuk teman-teman lokasi bisa membuat kontrol kendalinya gitu. Apakah yang sudah dilaporkan dengan yang data tunggakan sesuai dengan data yang sebenarnya. Atau bisa juga dari laporan tunggakan ini di cross check lagi ke kartu piutang sesuai dengan, kan kita bisa tuh cross check tuh antara data per NDR yang ada di laporan tunggakan dengan kartu sewanya udah sesuai atau belum angka piutangnya. Itu aja sih sharing dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Oke, ini kita stop share screen dulu. Kemudian kita balik ke sini. Nah, ini adalah bagian terakhir tadi yang disampaikan Mbak Lisa. Nah, mungkin gini Pak, kita kan sama-sama mengetahui nih, sekarang kita ada penggunaan aplikasi. Dengan adanya aplikasi saat ini, apakah sudah beberapa lokasi kayak Pulau Gebang itu sudah
ada cut off-nya ya. Nah, itu nanti terhadap proses ini gimana, Mbak? Gitu. Jadi, Dengan adanya, ya, terus. dengan adanya aplikasi itu, Mbak, apa misal data ini sudah terakomodir dengan sistem aplikasi yang sekarang apa belum? Mungkin dimulai dari situ dulu sih. Ya, aplikasi yang akan diterapkan di lokasi kemarin kan juga udah dibahas ya, untuk laporan-laporannya apa aja yang dibutuhkan dari kita pihak dana ya, khususnya ya yang kita butuhkan format-format apa aja. Nah, kemarin kita juga udah ngomong bahwa kita butuh laporan IPM ini. Laporan IPM ini nantinya diharapkan gitu bisa diterapkan juga sih, Yolan. Maksudnya nanti ada output-nya gitu. Output dari aplikasi ini bisa untuk membantu teman-teman juga nggak usah lagi ngisi laporan IPM gitu. Jadi tinggal generate ya, kalau istilahnya itu generate dari aplikasi untuk laporan harian teman-teman juga. Itu sih. Oke, berarti nanti perlu teman-teman di lokasi juga akan bersiap untuk memindahkan biasa dari Excel ini ke aplikasi gitu ya, Mbak? Atau nanti udah terotomatis nih. Nah, itu kan nanti perlu kita perhatikan supaya jangan sampai kebutuhan keuangan malah lebih sulit dengan ada aplikasi ini, jadi jalan dua gitu. Kemarin sih kayaknya kita omongin ya, maksudnya kebutuhan kita apa aja, dan kita bilang bahwa kita butuh laporan IPM dan untuk laporan cash in per harian gitu. Karena kan kita juga ada laporan dari pusat ya setiap harinya ke sana gitu. Jadi kita sih mengharapkan, maksudnya ini kan juga jalannya juga masih belum, aku sendiri masih belum tahu gitu nantinya gimana, karena kan belum diterapkan juga ya, baru diterapkan di beberapa lokasi ya, Pulau Gebang aja ya. Nah, diharapkan sih nanti kalau misalnya Pulau Gebang memang sudah jalan dan lokasi-lokasi juga sudah jalan, ya memudahkan semuanya gitu. Maksudnya jangan sampai ya tadi kamu bilang membuat laporan lagi, jadi double laporan gitu. Atau Pak Miki bisa nambahin kalau untuk aplikasi, soalnya kayaknya lebih tahu Pak Miki deh. Halo Pak Miki. Ya, halo Mas Yolan. Mungkin bisa disinkronkan nih Pak. Jadi kan ini dari keuangan seperti ini yang sudah dijalankan saat ini di tim keuangan berikut dengan keuangan lokasi. Nah, nanti untuk tujuan kita kan kita ada aplikasi, gimana nih sinkronisasi atau pertemuan gitu. Monggo Pak. Iya, jadi menanggapi yang barusan tadi, betul Mbak Lisa, bahwa nanti di dalam aplikasi memang sengaja kita melibatkan tim keuangan, dalam hal ini diwakili oleh Mas Hendra, masuk ke dalam surat penugasan kemarin dari Pak GM, counterpart untuk pengembangan aplikasinya sendiri. Kita berharap nanti satu pintu, kalau kebutuhan dari keuangan nanti bisa disampaikan ke Mas Hendra, laporan apa dan dalam bentuk apa gitu ya. Syukur-syukur sudah ada format pelaporannya yang bisa dijadikan satu template, nanti akan diusahakan oleh tim programmer. Ya mungkin tidak, kalau untuk visualnya mungkin tidak bisa 100% persis gitu, plek gitu ya, tapi bahwa esensinya itu harus bisa terjemahkan, terdefinisi dan terinformasikan secara jelas ke tim programmer ya, sehingga tim programmer nanti dalam membuat aplikasi kita, pengembangan aplikasi kita itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, yang terutama memang keberadaan aplikasi ini yang kita harapkan memudahkan pekerjaan semua teman-teman ya. Tidak hanya tim BUPM, tapi juga tim yang ada di lokasi. Kemarin sempat ada sedikit diskusi bagaimana bila tujuan akhir dari aplikasi nantinya adalah otomatisasi dari segala aspek pelaporan gitu ya.
Nah, tapi mungkin sebelum menuju ke sana, ya tentu nanti akan ada semacam proses hibrid gitu ya, semi manual, semi otomatis. Karena yang namanya aplikasi tentu harus ada trial, lalu harus ada continuous improvement gitu ya. Pasti pada saat implementasi pertama kali itu tidak bisa langsung sempurna. Nah, jadi mohon kesabaran dari teman-teman, sekaligus juga masukannya. Ya, kalau memang ada apa istilahnya, kalau di IT itu bug gitu ya, masih ada errornya gitu, tolong diinformasikan. Nah, untuk implementasi sendiri, surat penugasan dari Pak GM itu juga sudah dikeluarkan untuk Saudara Asta, ya, Mas Asta nanti yang akan mengawal implementasi ke seluruh lokasi. Jadi kalau counterpart pengembangan aplikasinya itu ada kami bertiga dari 3 bidang gitu kan, saya sendiri, Mas Adi sama Mas Indra. Lalu kalau untuk implementasi, fokus implementasi ke lapangan, itu Mas Asta. Nah, itu mungkin tambahan dari saya terkait dengan aplikasi. Nah, tadi yang semoga juga bisa menjawab, tadi sempat disampaikan Mbak Lisa bahwa masih ada inkonsistensi ya Mbak Lisa ya, data yang dikirim oleh atau laporan yang dikirim oleh lokasi, lalu ketika dikonsolidasikan ternyata masih ada perbedaan. Nah, itu semoga nanti lambat laun itu bisa kita atasi dengan aplikasi kita, Mbak. Iya, Pak. Oke, baik ya, Pak Mas Yulan. Ya, Pak. Mungkin di sini udah ada teman kita, yaitu Mas Ade Putra Saragi yang raise hand. Mungkin bisa unmute, kemudian silakan Pak, Mas disampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Mbak Lisa? Dengar, Mas Ade. Ya, Mbak Lisa, ini terkait piutang ya. Kan bisa apa ya, sebelumnya kan pasti lebih tahu lah bagaimana piutang yang khususnya di Batam. Beberapa hari ini kan dari hari Minggu lalu kalau nggak salah itu saya sudah bergerak mengatasi piutang gitu kan. Sama juga halnya pemanggilan gitu kan, yang khususnya untuk nominal hutangnya di atas 2 juta itu saya datangin baik-baik hingga sampai ada membuat surat pernyataan hutang. Mereka mengakuin adanya hutang mereka itu. Terus setelah saya musyawarah sama mereka gitu kan, mereka menyadari dengan sadar bahwasannya ya itu adalah hutang yang harus dibayar. Tapi saya tanya kembali Mbak, mereka gini Mbak, mereka nggak bisa secara spontan untuk membayar hutang mereka. Namun mereka ada inisiatif untuk membayar, tapi tidak penuh dengan 1 bulan Mbak gitu. Ada yang 100.000, ada yang 200.000 gitu. Jadi random lah gitu. Tapi yang saya mintakan gini, di bulan berjalannya wajib mereka bayar gitu. Ditambah dengan sisa hutang itu mereka sanggup berapa. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya mereka sanggup bayar nih, mereka mau bayar nih, diutamakan bayar hutang dulu apa bulan berjalan dulu Mbak? Begitu Mbak. Karena tapi gini, terus ketika mereka ada sisihan lebih untuk bulan berjalannya, itu nominalnya nggak sama 1 bulan gitu. Jadi mungkin paling kecil sih 100.000 sih rata-rata ya. 100.000 nggak salah ya. Mereka bayar 100.000, ada yang 400.000. Jadi nggak menutupin hutang mereka yang 1 bulan gitu. Sementara hutang mereka sih rata-rata ada yang 2.800.000, ada yang mau 4 juta, ada itu Mbak. Itu gimana ya kalau pencatatannya Mbak? Oke. Kalau menurut aku ya Mas Ade, kan piutang yang penting tuh pertama itu mereka meyakini gitu bahwa mereka punya hutang gitu kan. Nah, dari mereka punya hutang ini, jika mereka mau nyicil, ya nggak masalah. Tapi tetap nih bulan berjalannya, kita tetap harus mereka bayar gitu. Jangan sampai mereka bayar tunggakan, tapi bulan berjalannya molor lagi. Ya. Itu kan nanti akan nambah lagi piutangnya lagi ya. Benar. Paling beri kasih ini aja sih ke mereka gitu,
kasih pengertian bahwa kalaupun memang mau menyicil tidak apa-apa, tapi untuk bulan berjalannya tetap jalan gitu. Jangan sampai ada tunggakan lagi yang numpuk. Jadi bisa di cut off sih Mas, maksudnya kan Mas Ade juga belum ada cut off ya, kita ya dari Batam ke regional ya. Kemarin udah saya ajukan sih jadwal dengan Pak Ucu. Pak Ucu ini Oke. data udah ada sama saya. Kapan kira-kira bisa diatur waktunya untuk penyamaan data ya? Kita kan belum rekonsil gitu maksudnya. Nah, Ya, dari data rekonsil ini bisa ini Mas ada jadiin dasar gitu. Misalnya ada tunggakannya berapa, berarti data tunggakan ini jangan sampai ada timbul lagi nih penambahan hutang-hutangnya. Jadi boleh mereka menyicil dengan syarat mereka juga tetap harus membayar bulan berjalannya gitu. Jadi dua-duanya jalan. Jadi bulan berjalannya aman dan piutangnya juga dengan adanya cicilan ini bisa mengurangi hutang-hutang yang mereka yang dulu-dulu gitu. Ya. Jadi juga gimana? Jadi gini Mbak, yang saya mau tanyakan gini, memang mereka menyanggupin bahwasannya digit untuk nominal hutang mereka tidak akan bertambah. Bahkan harapan kita bersama sih itu berkurang gitu digitnya kan. Tapi sembari berjalan ya bulan berjalan itu wajib dibayar gitu agar dendanya tidak menambah begitu ya Mbak. Yang menjadi pertanyaan saya gini Mbak, pencatatan untuk hutang mereka itu yang digitnya nggak sampai 1 bulan penuh, yang ya kalau bilang 100.000 misalnya Mbak, ada yang 100.000, ada yang 400.000, itu pencatatannya gimana Mbak? Soalnya jujur ya Mbak ya, itu dari tanggal berapa ya? Tanggal 20 itu saya udah mulai berbuat seperti itu. Jadi ada yang memang nggak penuh 1 bulan, itu uangnya sama saya Mbak, masih sama saya. Jadi orang si Rian sama si Lia itu bingung mau mencatat uang itu seperti apa, gitu Mbak pertanyaan saya. Kalau memang harus saya setor, biar saya setor Mbak, gitu besok pagi. Ada sekitar 500 lebih yang sama saya. Kan di Batam ini tidak ada BIFA ya, maksudnya dalam artian pembayarannya ini kan langsung sekaligus ya. Iya, sekaligus. Kalau menurut aku ya, mungkin nanti teman-teman bisa ada masukan juga. Kalau menurut aku sih, ya tadi kan udah di cut off nih, data piutang lokasi itu berapa. Misalkan data lokasi itu kan dari hutang itu kan ada terdiri sewa, air, listrik gitu. Misalnya hutang mereka 2 juta sekian. Nah, mereka membayar misalnya cuma 200.000 gitu dari sana. Mungkin bisa kita masukin misalnya disewa dulu gitu. Dari sewanya ini walaupun cuma 200.000, ada kartunya gitu Mas Ade. Jadi kelihatan mutasinya pembayarannya. Gitu ya. Karena kalau kamu nunggu, kalau menurut aku ya, kalau nunggu mereka harus bayar 1 bulan full, sedangkan mereka nggak ada pembayaran, nantinya malah mereka akan malas lagi untuk bayar gitu, karena menunggu uang 1 bulan itu kan. Dan kalaupun dari pihak lokasi juga menunggu nih, misalnya kan cuma dikasih 200.000, sedangkan bayar misalnya 300.000 ya. Gini Mbak, saya klarifikasi sedikit. Bulan berjalan sudah dibayar mereka gitu. Oke, iya. Kan itu tunggakan kan, tinggal tunggakan aja kan. Pencatatan untuk yang di Google Spreadsheet yang mereka itu nggak paham seperti apa gitu Mbak. Jadi mereka Pak Ade ini uang mau dimasukkan kemana? Oh, bentar nanti aku tanya Pak Ucu dulu ya, aku bilang tahan dulu. Karena ini sifatnya pembayaran hutang tapi dia nggak penuh 1 bulan kan gitu. Mereka tahunya hanya penuh 1 bulan, tapi sementara hutang mereka tuh 2 juta lebih gitu. Tapi bayarnya 100.000 itu pencatatannya seperti apa gitu Mbak. Ya di Google masuknya kalau mana gitu kalau di Google Spreadsheet. Iya, bisa disewa sih. Kan ujung-ujungnya juga walaupun kalau di kita ya, maksudnya kan sebenarnya cuma sebagai pencatatan ya. Kalau di Google Spread itu misalnya dimasukin ke sewa pun nggak masalah, yang penting nanti catatan antara lokasi dengan catatan di GS komit gitu. Misalnya dari lokasi masukinnya di sewa, masukin ke kartu sewanya juga sama, disewa juga gitu. Jangan sampai nulisnya disewa, karena kan nantinya bakalan ini Mas Ade, kartu sewa itu kan sebagai controlling ya. Ya. Misalnya kita ya kayak ini ada perbedaan data gitu, itu sebagai dasar gitu. Kalaupun Mas Ade walaupun Mas Ade mau masukin di sewa nggak masalah gitu. Yang penting catatannya sama antara komit gitu. Misalnya lokasi mau nyatetnya 100.000 disewa dulu nih,
karena kan cuma untuk mengurangi kan, pilihannya kan tinggal sewa air listrik gitu di Batam itu. Ya kalau misalnya mau masukin di sewa, berarti di GS-nya dimasukin di tunggakan sewa, itu tunggakan berarti kan, maksudnya kolom tunggakan di GS-nya. Terus di laporan piutangnya juga dimasukin kewajiban bulan yang lalu, di pembayaran bulan lalunya gitu. Di sewa pula di apanya, di sheet-nya. Jangan sampai di GS-nya dimasukin di tunggakan sewa, kalian masukinnya di tunggakan air atau listrik. Nah, nantinya itu kan nggak sinkron lagi gitu, karena nantinya di pusat, di regional pun postingnya nih, yang tinggal diposting kan, diposting dari akuntansi nanti akan beda lagi gitu. Oke, baik. Berarti nanti aku tetap di breakdown di mana ya? Yang penting pencatatnya Iya. di GS sama di lokasi sama ya. Sebenarnya kan kita menyinkronkan aja, jangan sampai data kita sendiri aja internal gitu beda. Yang penting dia melunasi hutang ya Mbak ya. Seperti itu. Kalau menurut aku sih iya. Makasih ya Mbak. Ada kemauan untuk membayar aja itu udah ini ya, maksudnya di Batam itu kan agak ini ya, lumayan gitu piutangnya. Iya betul. Ya piutangnya agak lumayan. Makanya maksud aku sih ada sedikit penerimaan dari mereka mau membayar itu, ya alhamdulillah. Mungkin juga kamu bisa bikin itu Mas Ade, surat apa tuh namanya ya? Surat itu tuh surat piutang gitu loh, kesanggupan membayar. Jadi mereka tuh bayarnya berapa, kapan. Jadi nanti bisa dijadikan dasar untuk kamu nagih ke penghuni gitu. Ada Mbak. Udah ya? Udah ada. Oh iya. Jadi kan kelihatan kan, nanti pada saat kamu nagih pun kamu nggak salah. Iya, sudah. Jadi Gitu. memang itulah kesanggupan yang tadi Mbak. Jadi mereka itu nggak bisa bayar 1 bulan penuh, tapi itu biasanya nyicil mungkin 100.000. Iya. Menurut aku sih gitu Mas Ade. Atau mungkin ada bapak-bapak yang di lokasi yang lebih paham, bisa ngasih tanggapan. Terima kasih Mbak Lisa. Ya sama-sama Mas Ade. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya Mas Ade. Nah, berikut ada dari Mas Ade nih. Kalau ini Mas Ade, selanjutnya silakan Mas Ade. Tadi udah raise hand. Udah 1 huruf ya, Mas Yolan ya? Beda. 1 Mas Ade kita di Batam sana, dan ini Mas Ade kita dari Cengkareng Live. Monggo Mas Ade. Lebih pinter deh kayaknya deh dibandingin aku deh. Beneran Mbak Lisa kok. Mbak Lisa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik deh. Oke Mbak, pada kesempatan ini saya mau nanya terkait dengan write off Mbak, atau penghapusan piutang. Nah, kebetulan kan waktu pas masih di Pulau Gebang di lokasi, kita kan ada istilahnya bukan pencadaran piutang ya, ada data terkait penghuni-penghuni yang memiliki hutang atau piutang, memiliki hutang ke kita, dan itu dari awal pengelolaan. Nah, waktu itu kita sudah melaksanakan usaha untuk melakukan penagihan, antara lain sudah melakukan mengirim surat langsung ke alamat yang ada di database, terus telepon, WhatsApp, dan lain sebagainya lah Mbak ya. Kita sudah melakukan hal-hal untuk penagihan piutang itulah, melakukan usaha untuk penagihan piutang itu. Namun feedback-nya itu tidak sesuai yang kita harapkan Mbak. Karena kan kebanyakan yang memiliki hutang itu kan kalau di Pulau Gebang itu kan rotasi tinggi ya Mbak ya, dan juga dari sisi pengamanan juga terbuka, jadi banyak yang kabur istilahnya lah Mbak ya, piutang-piutang kabur gitu Mbak. Dan samping itu juga untuk jaminan sewanya juga tidak menutupi untuk melakukan pelunasan hutangnya mereka itu Mbak. Nah, apakah hal tersebut bisa dilakukan write off atau penghapusan piutang Mbak? Mengingat kan sebagai klasifikasi penghapusan piutang itu kan antara lain ya salah satu atau diantaranya itu kan yang saya sebutkan tadi Mbak, melakukan usaha untuk penagihan piutang namun tidak berhasil, dan itu efeknya kan nilai piutang itu masih muncul sampai saat ini. Gimana Mbak? Kalau masalah penghapusan piutang ya,
Iya. Itu sih sebenarnya kita kita bisa mengajukan gitu ke pusat pada saat nanti audit karena kalau kita sendiri yang melakukan penghapusan kan nggak bisa ya Dek ya. Kita harus tetap mengajukan ke pusat pada saat nanti audit KAP kita mengajukan gitu apakah ini bisa dilakukan penghapusan. Itu sih kalau memang kan syaratnya tadi kamu bilang kan kita udah melakukan penagihan tapi tidak ada feedback yang baik dari penghuni ya. Iya, dan istilahnya hilang kontak juga kan. Kita berkirim suratnya itu sebagian tuh balik Mbak karena alamat di KTP-nya itu tidak sesuai gitu loh maksudnya. Dari posnya itu seperti itu waktu itu. Makanya itu kayaknya kebanyakan di Pulau Gebang ya kalau nggak salah ya yang ada. Kalau aku lihat dari laporan tunggakannya. Nah, aku sih pernah ngomong juga sama Pak Ucu untuk Pulau Gebang ini kan antara piutang yang masih aktif sama piutang yang memang orangnya sudah kabur sama yang nunggaknya itu maksudnya mereka itu mungkin baru keluar tapi nunggak gitu. Itu tuh kan lebih banyak poin itu ya, maksudnya lebih banyak yang nunggaknya lama dibandingkan yang aktif gitu. Nah, aku udah pernah ngomong juga sama Pak Ucu untuk didata sih, maksudnya dari pihak lokasi juga aktif untuk mendata gitu, jangan cuma maaf ya bukannya ini ya, tapi kita sama-sama gitu, biar sama-sama nanti ada solusinya juga, misalnya memang tidak ada solusi dari regional bisa cari tahu ke pusat gitu. Ini masalahnya begini, nanti kalau pada saat ada KAP gimana nih solusinya gitu. Kalau misalnya cuma didiemin gini juga kan kita juga bingung ya di regional. Makanya kemarin tuh sempat untuk lokasi data gitu, mendata benar-benar orang yang sudah keluar sama orang-orang yang memang ada tunggakan dan mereka masih punya jaminan gitu. Walaupun mereka jaminannya itu nggak menutupi hutangnya ya, hutang mereka gitu. Tapi seenggaknya itu nanti kita bisa minta kayak persetujuan gitu. Bisa nggak sih jaminan yang ada ini untuk menutupi hutang yang ada sehingga nanti pada saat penghapusan pun ada pengurangan dan nggak ngegantung gitu jaminannya. Kan jaminan kalau takutnya kita nggak lakuin data gitu pendataan. Istilahnya pinbook jaminan ya Mbak ya, dari rekening jaminan ke rekening pembayaran rival, tunggakan. Maksudnya nanti kita minta persetujuan juga sih Dek, maksudnya kalau misalnya kayak gitu bisa nggak sih dilakukan kayak gini, kalaupun memang bisa berarti kan ada kemungkinan untuk penambahan lagi nih walaupun itu sebenarnya hutangnya masih numpuk gitu ya, tapi kan ada penambahan untuk penerimaan juga gitu. Jadinya nanti pada saat ada penghapusan piutang pun kita mengajukan ke pusat, seenggaknya itu jaminannya nggak ngegantung gitu, bahwa kita udah ngedata gitu sih. Berarti yang ya sebenarnya sih yang untuk permohonan untuk melakukan pinbook itu kan sebenarnya sudah kita lakukan juga dan itu juga berhasil dilakukan juga sih Mbak, berhasil dilakukan pinbook dari rekening jaminan ke rekening penerimaan. Berarti kesimpulannya berarti ini Mbak ya, kalau bagi yang masih ada sisa-sisa piutang yang menahun itu ya Mbak ya, yang sudah nggak bisa dihubungi dan sebagainya, itu berarti bisa diajukan untuk write off saat ada audit dari KAP gitu ya Mbak ya? Iya, nanti kita bisa bilang gitu sama KAP bahwa ini ada tunggakan yang memang sudah tidak bisa ditagihkan gitu, karena udah dicoba kan kita punya data ya, maksudnya lokasi misalnya melakukan kayak penagihan atau apa itu kan diarsip ya. Kita punya ada arsipnya gitu, kita punya data gitu bahwa kita sudah memanggil, nggak bisa, sudah memberikan surat misalnya 2 kali 3 kali balik lagi dan nggak ada gitu, nggak ada tanggapan atau feedback. Ini gimana, apakah bisa nanti keputusannya sih biasa dari KP ya, kalau kita regional kan cuma bisa ngajuin ya gitu, keputusannya balik lagi nanti dari atas. Berarti yang perlu dicatat tuh berarti ini Mbak ya, saat melakukan penagihan itu juga harus terdokumentasi ya Mbak ya. Karena kan untuk jaga-jaga ke depannya jika nanti kalau piutang itu benar-benar tidak bisa tertagih, sebagai acuan dasar pengajuan penghapusan atau write off itu adalah bukti kita saat menagih gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, siap Mbak Lisa. Terima kasih Mbak. Yo, sama-sama.
Oke, luar biasa nih dari Mas Ade. Nah, mungkin tadi kalau Yola nangkep nih bahasa kartu sewa itu sering muncul nih. Nah, mungkin bisa dibantu jelaskan, Mbak, dengan kondisi sekarang terhadap kartu sewa ini kita di BUPM perjalanannya seperti apa? Apakah setiap lokasi update kartu sewanya atau bagaimana? Karena kan nanti bayangan Yola nih mungkin bisa dibentuk kartu sewa itu juga berubah jadi digital mungkin nanti ketika kita menggunakan aplikasi gitu. Ketika yang hard copy-nya tidak berjalan, nah nanti gimana nih buat yang digitalnya kan gitu. Apakah berjalan dengan baik untuk kartu sewanya atau gimana, Mbak? Kalau kartu sewanya sih ada sebagian lokasi memang yang sudah jalanin ya. Maksudnya kalau kita minta cross check pun mereka sama gitu antara kartu yang ada di sewa dengan laporan tunggakan mutasinya gitu. Itu kan sebenarnya kartu sewa itu kan pokoknya ya gitu. Maksudnya Kunciannya ya lah. Ya, kunciannya gitu. Di saat data kita di komputer misalnya kita bikin laporan tunggakan atau apa di komputer hilang, tapi kan kita masih punya dasarnya gini, kita masih bisa nge-track lagi gitu. Benar nggak sih datanya ini gitu. Sebagian lokasi sih ada, tapi mungkin kayak di Batam belum ya Mas Ade ya. Maksudnya mungkin Mas Ade juga baru kan. Kayaknya belum diterapkan gitu. Soalnya beberapa kali disuruh kita minta untuk cross check gitu antara data yang di laporan tunggakan dengan di kartu sewanya, mereka masih bingung juga. Itu sih. Jadi belum jalan semuanya ya, semua lokasi belum menjalankan. Berarti harapannya dari kita semua kartu sewa ini bisa optimal lagi ya, Mbak, pelaksanaan lapangan. Gitu. Karena Yolan sendiri sih sebagai penyewa belum pegang kartu sewa, nggak tahu nih. Kartu sewa yang pegang. Kartu sewa sih yang pegang si kita pengelola. Oke. Gitu. Siap. Tadi ada Pak Pur, silakan Pak Pur. Tadi sudah raise hand Pak Pur dari Cengkareng. Monggo Pak. Halo Pak Pur. Halo. Ya Pak. Ya Pak Pur. Iya, saya hanya menambahkan di Mas siapa tadi yang dari Batam? Mas Ade. Mas Ade dibikinkan kayak Cengkareng waktu ada kasus hukum aja 1+1 gitu di pernyataan supaya ada kejelasan tepat waktu bayarnya gitu. Jadi setiap bulan 1 berjalan 1 tunggakan gitu. Ya. Hanya itu aja yang saya sampaikan. Pak Pur. Ya. Iya, sebenarnya sih harapan saya sih bisa seperti itu Pak Pur. Cuman dari kondisi mereka itu jujur banyak yang kena PHK, jadi kerjanya serabutan semenjak COVID ya Pak ya. Jadi alhamdulillah sih mereka akan menyanggupin untuk bulan berjalannya gitu. Tidak boleh menambah hutang mereka lagi. Tapi itu tadi yang saya mintakan itu bagaimana cara untuk mengurangi hutangnya kan Pak. Nah mereka cuma menyanggupin itu Pak, dicicil. Kalau saya minta 1+1 mereka keberatan. Mereka nggak menyanggupin, bukan keberatan ya. Mereka nggak menyanggupi lantaran memang yaitu pendapat mereka itu pas-pasan gitu sih Pak. Ya kalau nggak ditentukan pamannya sebulan 200.000 ya paling nggak separohnya lah cicilannya gitu loh. Jadi di pernyataan itu mengikat supaya dia nggak dia mah nyicil 10.000 pun juga bisa kalau cuman pernyataan gitu kan. Tapi ada ikatan supaya dia itu membayar lebih lah supaya cepat selesai juga. Toh kalau ada di pernyataan itu disampaikan jika umpamanya mau menyelesaikan nanti koordinasinya saya pengelola. Dulu di Cengkareng juga begitu Mas Ade. Ya. Jadi kesanggupan di pernyataan itu 1+1 ternyata dia ada rezeki dia bisa melunasin bahkan udah langsung lunas gitu. Ya begitu sih Pak Pur, memang kebanyakan gitu ketika mereka ada rezeki lebih dari yang target mereka bisa bayar, mereka bisa melunasi lebih. Bayar lebih. Oke sip, terima kasih. Lanjutkan semangat. Makasih Pak Pur. Cepat terselesaikan. Amin. Amin.
Oke, terima kasih. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nah, mungkin sambil kita tunggu ya, Mbak. Jadi mungkin bisa dikasih tahu Mbak di forum ini, umur piutang yang paling lama itu nunggaknya berapa tahun sih Mbak sekarang yang ada Mbak? Kalau dilihat, kalau aku sih ngeceknya lebih ke yang datanya lengkap ya. Ya, Maksudnya boleh. bukan, maksudnya semuanya lengkap gitu. Tapi kayak dari Kemayoran itu ada yang 20 tahun. Oke, 20 tahun. 20 tahun mungkin mereka juga ada historinya gitu. Karena misalnya korban kebakaran atau apa yang dilimpahkan ke rusun gitu. Jadi pun kalau misalnya memang mau ditagihkan agak susah gitu karena mungkin dulunya kita juga nggak tahu sih dulunya itu ada apakah ada perjanjian-perjanjian apa gitu. Paling lama sih itu 20 tahunan gitu. Oke. Dan Yola nambahin sedikit, mungkin juga teman-teman lokasi bisa ini lagi nih komit lagi untuk umur piutang kan juga kadang tuh dilupain ya. Maksudnya kayak lokasi Batam tuh kan juga nggak ada Mas Ade untuk umur piutangnya ya. Saya sih belum mengulik secara detail ya Mbak ya, cuman saya targetnya apa ya untuk pembayaran. Bayar dulu Mbak, itu dulu gitu. Yang penting mereka bayar dulu. Kita cari cash in. Nah, jadi udah saya lakukan sih terkait banyak yang ada yang sampai 12 juta ya utangnya itu saya juga pendekatan secara apa ya? Persuasif kan. Nah itu jadi ya sampai nangis lagi saya ngadepin orangnya. Ya gitu lah Mbak. Pokoknya saya gimana caranya utang-utang di Batam itu yang kalau realnya yang saya data ya ketika nanti kita rekonsil kalau realnya itu kurang lebih 300 juta sih memang. Ya, nah iya mungkin data-data umur piutang ini juga kan nanti kita bisa ngecek gitu berapa sih sebenarnya yang paling lama, yang berapa tahunnya karena kan kita juga nanti itu sebagai dasar penghapusan piutang ya di laporan ke pusat gitu. Nah mungkin diperhatikan juga pada saat nanti di laporan tunggakan itu kan sebenarnya juga ada jumlah kewajiban bulannya berapa, ada berapa bulannya. Mungkin itu bisa teman-teman bapak-bapak di lokasi untuk mulai aware gitu. Udah berapa bulan sih sebenarnya yang tagihan-tagihan yang belum kita tagihkan gitu, berapa lama. Jadi kita jadinya tahu, oh ya paling lama segini. Jadi kita ada rasa pedulilah sama piutang-piutang yang ada gitu. Mbak Lisa, sedikit Mbak Lisa. Ya. Mau nanya, kalau apa tadi ya? Tadi kalau nggak salah sempat ngomong sama Pak Ucu, mau nanya yang dianggap apa ya, yang udah dianggap piutang itu bulan baru apa per tanggal 20? Nah, kemarin itu kita ada omongan juga kan kalau per tanggal 20 itu masih ada tanggal 21 ke tanggal 30 ya. Nah, tanggal 2 misalkan mereka bayar di tanggal 21 apakah itu diajukan sebagai denda padahal itu masih bulan yang berjalan ya. Nah, makanya nanti mau didiskusikan ke pemasaran apakah nanti tanggal untuk penentuan dendanya ya. Iya. Penentuan dendanya itu pada saat mereka bulan selanjutnya, karena itu lebih memudahkan sih sebenarnya kalau bulan yang berjalan kan sebenarnya bulan berjalan itu kan maksudnya mereka walaupun di tanggal 21 nanti mereka dikenakan denda ya. Makanya mau disepakatin juga nanti sama kemarin Pak Ucu udah ngomong ke Pak Mika atau gimana mau didiskusiin gitu loh. Jadi nanti juga di aplikasi nggak bingung gitu. Cut off-nya itu kan tanggal 20 misalnya. Jadinya kan di tengah-tengah. Apakah di tanggal 3 akhir bulan lah 30 atau 31 nanti setelah mereka tidak bisa membayar baru denda itu muncul di bulan berikutnya gitu. Iya, soalnya tadi kalau nggak salah saya nelfon Pak Ucu, ada apa ya, ada bahasa bahwasanya yang udah dianggap denda itu di atas tanggal 20. Iya, kalau secara peraturannya maksudnya dari PKS ya, apa sih namanya SPS. Secara SPS kan kayaknya tanggal 20 belum bayar, berarti kan dia nunggak gitu. Iya. Dan denda itu muncul gitu. Tapi ya itu kalau memang bisa sih di bulan baru ya Mbak ya, karena pun memang saya sih mendata mereka rata-rata gaji di atas tanggal 25, ada yang tanggal 27 gitu. Terus
terkait kalau masalah apa namanya BRIFA ya, kan kemarin kalau nggak salah udah saya ngomongin sama Pak Ucu. Hasil survei saya itu 80% itu nggak ada yang pakai BRI, Mbak. Kebanyakan BCA sama Mandiri. Jadi sama aja, nggak ada gunanya saya mau ke BRI sini kan, atau kan. Terus yang pakai BRI paling cuma 10 orang, Mbak. Itu. Mbak. Mungkin ya kan kalau bisa ada terobosan untuk nggak terima cash di kantor gitu, Mbak. Coba nanti diomongin lagi ya kalau masalah pembayaran via BRIFA atau nanti bisa lewat apa gitu ya, via yang lain. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, makasih Mas Ade. Nah, mungkin di sini juga ada Mas Asta nih. Mungkin bisa didiskusikan Mas Asta terkait transisi dari manual kita biasa ke aplikasi. Mungkin bisa disampaikan apa yang berjalan saat ini supaya teman-teman lokasi bisa menyiapkan nanti terkait terutamanya masalah piutang Mas Asta. Halo Mas Asta. Halo. Halo Mas Asta. Halo. Oh, mungkin lagi ke toilet Mas Astanya. Coba lihat di kolom chat tidak ada. Nah, tadi kan pas saat sama Mas Ade bisa dibilang bagaimana untuk bisa memotong biaya jaminan dipindahkan ke pembayaran piutangnya. Mungkin dari Pak Ucu ada yang bisa disampaikan Pak Ucu terkait hal tersebut, Pak? Halo. Halo Pak Ucu. Sebentar. Oke. Halo Mas, maaf Mas, ini ada tamu juga sih. Gimana Mas? Ya, Pak, tadi disampaikan Pak dari Mas Ade kan kita ada jaminan ya Pak. Nah, dimungkinkankah jaminan itu dipindah kukuhkan untuk membayar utang dari masing-masing penyewa Pak, gitu Pak? Itu penghuninya masih ada atau sudah itu? Sudah pergi? Misalnya asumsi masih ada nih Pak, terus dia ngutang ada utang sebulan. Nah, dia tapi punya deposit gitu kan, misalnya otomatis dipotong terus nanti tinggal dipindah kukuhkan gitu Pak. Ya, itu kan jaminan kan kasar di situ ya sudah ketentuan kita tidak 3 bulan itu untuk jaminan. Tapi kalau itu sifatnya kebijakan sebetulnya asal dia bikin pernyataan akan membayar untuk jaminannya, dan itu nanti ya kita minta persetujuan dari pemasaran. Kita nggak sendiri, kita kesepakatan bersama dan nanti persetujuan dari Pak GM itu Mas. Tapi paling tidak dia ada pernyataan juga, pernyataan sanggup nanti akan membayar jaminan itu kapan, karena kan itu sifatnya jaminan. Bisa sih sifatnya pinjam sementara, tapi ya itu nanti kebijakan dari Pak Ayi setujuannya. Baik Pak. Ya. Berarti perlu apa ya Pak, penyesuaian lagi terhadap peraturan yang ada sekarang ya Pak, mungkin bisa lebih diefisienkan sehingga nanti ketika dia sudah tidak punya deposit mungkin bisa otomatis pergi gitu ya Pak. Iya kan, itu kan ada deposit kan, maksudnya itu apabila dia punya
punya tunggakan baik sewa listrik atau air kan itu nanti kan bisa dibayarkan dari situ. Kalau sama sekali dia kabur nanti kan dia ninggalkan masih ada hutang di situ, Mas. Itu sih maksudnya ada jaminan itu. Siap, Pak. Mungkin bisa menjawab ya Mas Ade tadi. Nah, Iya Pak, maksudnya gini tadi Pak, apa namanya yang saya tanyakan ke Mbak Lisa, masalah tunggakan yang menahun nih Pak, menahun itu kan dari pengelola kan juga sudah melakukan usaha untuk melakukan penagihan, baik itu dari mengirimkan surat ke alamat yang ada di database, menghubungi melalui WhatsApp ataupun menelpon, dan juga lain sebagainya. Dan juga lain sebagainya, Pak. Di samping itu juga memungkinkankah untuk dilakukan write off? Karena selama ini kan yang dilakukan untuk mengurangi beban piutang itu kan dilakukan pinbook ya Pak Ujuk ya, pinbook dari rekening jaminan ke rekening penerimaan. Nah tadi kan sudah sempat juga dibahas juga dengan Mbak Lisa juga bisa dilakukan write off atau penghapusan piutang itu saat ada audit dari KAP dengan syarat-syarat antara lain ya bukti-bukti usaha untuk melakukan penagihan tersebut. Seperti itu Pak Ujo. Mas Adek, halo? Jadi ini Pak Ucu, Ya. apa kan di Pulau Gebang ini khususnya ini kan ada tuh penghuni-penghuni yang sudah nggak ada Pak, yang sudah pergi tapi masih meninggalkan hutang Pak. Ya. Nah itu Mas Adek tadi nanya apakah bisa dilakukan penghapusan piutang kalau misalnya orang-orang ini sudah kan kemungkinan untuk membayar tuh nggak ada Pak. Ya. Apakah masih bisa dilakukan penghapusan piutang Pak gitu? Iya. Jadi saya bilang ke KAP dulu sih, maksud kita mengajukan ke KAP ya. untuk melakukan penghapusan itu. Iya betul. Iya jadi itu harus ada upaya dulu dari lokasi terhadap tadi penghuni yang sudah tidak ada. Jadi itu harus dikirimkan tagihan ke alamat yang sesuai KTP supaya kalaupun nanti kita ngajukan penghapusan ke KAP, kita ada dasar bahwa kita sudah lakukan upaya penagihan sampai berkirim surat gitu. Dengan dibuktikan nanti ada bukti pengirimannya gitu. Nah, terkait yang tadi yang ada jaminannya, yaitu yang tadi yang saya sampaikan bahwa nanti dari lokasi atau dari cabang mengajukan dengan sudah ada bukti karena kan untuk pemindahan dari rekening jaminan sendiri kan harusnya untuk itu kan pengajuan seperti pengembalian jaminan harus ada ajuan dari yang bersangkutan. Nah karena ini nggak ada, dibikinkan surat ke BUPM ke Pak JM nanti ya Pak JM yang memutuskan. Gitu. Karena kan untuk saat ini memang kita punya alasan ya untuk bisa memindahkan dari rekening jaminan ke penerimaan itu. Gitu. Karena kondisi kita saat ini memang lagi belum stabil, jadi Pak Ayi pun punya pertimbangan-pertimbangan kalau menurut saya seperti itu. Jadi prinsipnya bukan tidak bisa, itu bisa dilakukan, cuma persetujuan dari Pak Ayi seperti apa, karena kan apakah bisa semua atau kan sebagian dulu atau kan nanti
ditangguhkan sampai bulan berikutnya atau kapan, karena itu yang tadi saya sampaikan bahwa Pak AY dalam hal ini punya alasan untuk bisa menyetujui atau belum menyetujui, bukan tidak menyetujui ya, belum menyetujui. Gitu Mas. Oke Pak Ucu. Cukup Mas Ade? Iya lah. Siap. Oke. Tadi. Ada Pak Miki, Mas Yolan. Oke Pak, silakan Pak Miki. Udah raise hand. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Ini saya nyimak tadi menarik ya pembahasannya dari masalah pencatatan piutang sampai dengan penghapusan. Saya mau memberi ini aja, mau sharing ya terkait dengan pencatatan pemutihan ya atau penghapusan piutang. Ini mohon juga dapat dipahami bahwa pada dasarnya penghapusan piutang itu berarti menurunkan, ya kalau kita bicara secara korporasi atau organisasi gitu ya, berarti menurunkan kemampuan perusahaan ya dalam banyak hal terkait dengan finansial ya, salah satunya ya berarti membayar gaji karyawan misal gitu ya. Kenapa? Karena tadi kalau definisi dari piutang itu kan hak perusahaan ya, hak perusahaan yang belum terbayarkan oleh dalam hal ini penyewa kita. Sedangkan penyewa kita sudah menikmati manfaatnya. Gitu. Jadi mohon dipahami bahwa penghapusan itu benar-benar opsi terakhir. Terlepas dari tadi yang disampaikan teman-teman, penagihan sudah diusahakan semaksimal mungkin, tapi memang ya satu antara memang tidak bisa ditagihkan atau biaya penagihannya jadi tidak ekonomis. Ya, misal yang bersangkutan itu sudah entah kemana, ketemu, tapi untuk menuju ke sana ya, menghampiri yang bersangkutan, menemui segala macam, biayanya lebih tinggi gitu ya. Nah, lalu disarankanlah opsi terakhir itu tadi, penghapusan. Nah, tapi sekali lagi, implikasi dari penghapusan adalah berarti harusnya ada koreksi pendapatan kan gitu ya. Nah, kita bicara di sini yang terjadi piutang-piutangnya ini umurnya rata-rata sudah lama. Oke lah gitu ya. Tapi saya mau mengajak untuk kedepannya kita sama-sama harus pahami bahwa piutang itu ada potensi seperti itu. Ya, kita sudah memberikan manfaat, tapi kita tidak mendapatkan hak kita. Sedangkan perusahaan bisa mungkin membayar gaji karyawan, kan? Ya kan? Di sini semua karyawan tetap gitu kan. Jadi ayo, mari kita usahakan semaksimal mungkin agar piutang itu tidak timbul kembali. Bagaimana caranya? Ya, Pak, nggak mungkin Pak, di tempat saya ini banyak yang terdampak COVID, ya, dipecat, PHK, kena PHK dan lain sebagainya. Oke, kita masih punya yang namanya apa ya? Dalam tanda kutip jaring pengaman gitu ya. Apa itu jaring pengamannya? Jaring pengamannya adalah deposit senilai 3 kali sewa, 3 bulan ya, tarif sewa. Tapi tolong dipahami bahwa deposit 3 kali sewa tersebut tidak serta-merta cadangan untuk pembayaran sewa. Ya. Ketika yang bersangkutan, ini istilah pemasaran ya yang akan kita propose untuk SOP berikutnya. Ketika yang bersangkutan itu mau check out nih, ya, keluar dari unit, yang sudah kita terapkan di teman-teman ketika melakukan ajuan pengembalian deposit gitu ya, uang jaminan sewa, lalu dari pemasaran meminta surat pernyataan. Sementara ini bentuknya masih surat pernyataan. Kalau besok sistem sudah jalan, tidak hanya surat pernyataan, tapi mungkin juga foto kondisi unit belum dihuni dan pasca dihuni, atau foto kondisi unit pada saat check-in dan pada saat check-out. Di situ nanti akan terlihat ada nggak kebutuhan biaya untuk merekondisi, ya, menormalkan kembali unit, entah itu biaya pengecatan, ya, mungkin ada kebocoran dan lain sebagainya lah. Yang memang itu adalah kesalahan dari si pengguna atau penyewa kita.
Nah, itu harus kita bebankan juga. Pembebanannya kemana? Ya ke deposit. Ya, sehingga ke depan nanti juga kita akan bikin ketentuan kan sebenarnya sekarang ya harusnya sudah berjalan. Kita akan lakukan ketentuan ketika yang bersangkutan itu sudah memiliki piutang sebesar katakanlah dua kali bagi kami batasan merahnya itu ya threshold yang paling ujung itu adalah 2 kali sewa ya atau 2/3 deposit. Ketika yang bersangkutan piutang atau tunggakannya sudah senilai 2 kali tunggakan sewa ya itu sudah masuk ke SP2 yang arahnya ya dalam tanda kutip pengosongan unit ya. Pengosongan unit secara paksa kalau perlu ibaratnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita menunda 1 bulan lagi dengan resiko yang bersangkutan nunggak lagi berarti tunggakannya sudah 3 kali deposit, ya, 3 kali deposit, tidak menyisakan biaya untuk resiko penormalan tadi, ya, penormalan unit, rekondisi unit lah ibaratnya gitu ya. Terus mungkin ada biaya tunggakan-tunggakan lain, terus biaya atau beban atau tanggung jawab kewajiban bayar pihak ketiga, misal kalau di unit tersebut berlangganan katakanlah IndiHome misal. Ada langganan IndiHome atau internet yang ya tinggal begitu saja. Nah, itu harus bisa terakomodir ya, pembayarannya lewat sisa deposit yang ada. Gitu ya. Jadi saya hanya ingin sharing aja pemahaman mengenai penghapusan piutang itu tidak bisa serta-merta ya memang itu opsi terakhir dan itu ya mungkin kedepannya perlu juga diintenskan ya komunikasi antara keuangan dengan pemasaran. Ketika di tahun berjalan ada satu nominal piutang yang sudah melewati periode atau umur piutang tertentu gitu ya. Nah, umur piutang semakin bertambah itu kan berarti resiko tidak tertagih semakin besar, ya kan? Nah, ketika melewati umur piutang tertentu, ya, berapa nih saldonya? Nah, saldo tersebut harusnya, ya ini normalnya nih harusnya dikomunikasikan ke pemasaran agar pemasaran melakukan bukan revisi ya, tapi ya mungkin ya katakanlah revisi target, ya. Revisi target untuk apa? In case nanti piutang ini tidak tertagih, tertutupi dari pendapatan baru. Pendapatan baru itu maksudnya ya kita mau tidak mau harus cari duit nih, harus nyari tambelannya di mana nih, ya tentu ya berarti kan diproyeksikan ke depan. Apa itu bisnisnya ya nggak tahu, apakah kita harus mencari mencari bisnis baru, kita meningkatkan okupansi atau kita harus meningkatkan tarif gitu ya. Nah itu suatu kondisi yang mau tidak mau harus kita jalani ketika kita melakukan pembiaran terjadinya piutang sampai ke umur usia piutang tertentu. Itu harus dimitigasi dengan penambahan dari sisi pendapatan agar nanti di akhir tahun oke lah pendapatan mungkin meningkat gitu ya, tapi cash in terjaga dari yang sudah ditargetkan. Mungkin itu tambahan dari saya. Monggo Mbak Dika, Mas Yolan. Baik Pak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Kita tunggu. Atau Pak GM, silakan Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman Pak sebelum nanti kita tutup ketika ada pertanyaan lagi Pak GM. Baik Mas Yolan, thank you. Ya Pak, sama-sama Pak. Mbak Lisa, terima kasih sharingnya ke kita. Ya Pak, sama-sama. Apa yang disampaikan Mbak Lisa, salah satu kegiatan penting ya di kita, BUPM, terkait dengan baik itu rusunawa maupun di building management ya, karena itu juga tidak terlepas dari piutang juga. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa
perusahaan itu di dalam kegiatan usahanya itu terkadang memang ada yang usahanya itu memang ada piutang. Mungkin contohnya ya perusahaan-perusahaan yang meminjami, perusahaan kredit gitu. Nah, sehingga penanganan terhadap piutang itu menjadi concern penuh untuk perusahaan itu, bagaimana pengelolaan piutang agar bisa tertagih, perputarannya juga tidak lama. Tapi ada perusahaan juga yang sebetulnya tidak menghendaki adanya piutang. Kalau di kita ada bisnis penjualan di Lendit, terus ada sewa di kita. Mungkin ada beberapa hal yang berbeda ya. Jadi kalau di Lendit itu potensi piutang itu ada, tetapi dibarengi juga dengan pencegahannya tentang kebijakan, misalkan pernah kan keluar di Perumnas tidak boleh adanya kekurangan uang muka dan KLT. Pernah ada, tapi di stop lagi, gitu kan? Pernah ada lagi, di stop lagi, gitu. Sehingga memang piutang harus dipikirkan oleh perusahaan, jangan sampai menjadi beban. Tapi kalau di bisnis sewa seperti kita itu, kalau saya pahami gitu ya, saya lihat selama di BUPM, sebetulnya di kita bisa dibilang semi gitu, tengah-tengah antara perusahaan memberikan kredit sama yang jualan lah misalkan. Jadi kita di awal sudah mengerti, sudah memahami bahwa potensi piutang itu ada, sehingga muncullah yang namanya jaminan sewa. Yang tadi disampaikan Mbak Lisa dengan Mas Miki, bahwa sebetulnya jaminan sewa tujuannya apa? Ya, tujuannya tadi kan, apabila orang prestasi tidak membayar, apabila orang keluar tetapi melakukan suatu kesalahan di dalam penghunian di unit ya, misalkan merusak tembok karena dia membuat sesuatu di situ, atau masang AC, kemudian dia keluar copot AC, tetapi efek dari pembongkaran AC yang perlu diperbaiki tidak diperbaiki. Itu beberapa hal. Jadi tujuan manajemen jaminan sewa itu sebetulnya sudah jelas. Jadi sehingga penanganan terhadap jaminan sewa itu nanti mau seperti apa juga kita lihat dari tujuannya. Jaminan sewa itu di awalnya juga seperti apa. Jadi konsisten kita dengan tujuan. Nah, tadi disinggung Mas Miki juga itu penting. Jadi piutang tadi ada ini ya, bahasan penghapusan. Ya, jangan lupa memang penghapusan piutang seandainya itu bisa dilakukan, itu akan membebani laba rugi sebetulnya. Mbak Anggi mungkin nanti bisa ikut jelasin. Jadi penghapusan piutang itu terhadap piutang yang tidak tertagih itu pengetahuan saya metodenya mungkin ada dua apa ya, metode langsung ataupun pencadangan. Mungkin Mbak Anggi itu yang lebih detail, lebih paham. Nah itu yang saya tahu itu akan membebani laba rugi kita. Artinya apa? Artinya memang kita harus kelola piutang itu secara baik. Nah, ke depan kita menginginkan pengelolaan itu khususnya piutang ini secara baik ya, sehingga tadi sudah didiskusikan kita membuat aplikasi yang salah satu fungsinya adalah kita menginginkan tidak ada tambahan piutang lagi, walaupun potensinya masih ada, tapi kita memperkecil. Kemudian kita bisa menyelesaikan piutang-piutang yang ada. Tahun 2020 itu saya agak kaget itu hasil audit itu bahwa tadinya rugi kita itu berapa ya, 1,2 atau berapa itu. Terus tahu membengkak menjadi 5,2 dan ada item pendapatan lain-lain yang jumlahnya adalah minus 5,2 miliar. Loh, dari mana angka itu? Saya tanya Mbak Anggi itu kemarin. Ini Pak, penyisian piutang. Jadi piutang itu menjadi beban
beban kita di dalam kegiatan usaha yang mengakibatkan bahwa kita ruginya akan semakin besar. Artinya bahwa piutang ini harus dikelola dan diusahakan bisa cepat selesai. Ya, piutang-piutang kita yang saat ini. Dan terus ya selanjutnya gimana? Selanjutnya ya kita berusaha untuk memperkecil piutang yang ada. Jadi lakukan pengendalian piutang secara lebih ketat di kita. Terus tadi disinggung juga kan ada surat perjanjian gitu. Nah, itu penting sekali. Jadi pentingnya surat perjanjian piutang adalah sebuah pengakuan dari penghuni di kita bahwa betul dia mengakui bahwa dia memiliki utang kepada kita. Itu sudah berjalan ya teman-teman. Yang saya tahu dapat laporan kalau nagih piutang sembari membuat surat perjanjian atau surat kesanggupan atau surat pernyataan ya. Tadi Pak Pur juga sampaikan begitu. Kemudian pembukuan harus secara rutin tadi terkait sama kartu, laporan-laporan lain termasuk rekonsiliasi kalau ada perbedaan antara pencatatan di lokasi sama di kantor regional BUPM. Nah, itu penting. Kemudian kita juga dari awal saya bilang, ayo kita ini yuk menganalisa gitu. Nah, ini termasuk juga piutang juga bagaimana perputaran piutang itu efektif atau tidak. Dalam artian potensi piutang ada, kemudian kita tagih, kemudian mungkin per bulannya kita analisa sebetulnya piutang itu kita sudah efektif atau belum. Kalau dirasa belum, berarti kan harus ada mungkin kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang lebih pas lagi ya di lapangan dalam rangka untuk pencairan piutang. Kemudian aktif menagih ini suatu keharusan dan kewajiban penagihan piutang karena secara aktif ya, karena memang di awal bisnis kita dengan ada jaminan sewa itu menunjukkan bahwa potensi piutang kita cukup besar. Kalau kita dengar-dengar mungkin DKI besar banget tuh ya. Bagaimana mereka menagih piutang, kita pengen benchmark ini nanti Mas Yolan lagi nyari jalurnya ya untuk ke DKI. Infonya seperti itu kan. Sehingga kita juga ingin belajar dari mereka atau mungkin sebaliknya mereka yang belajar dari kita terhadap piutang itu seperti apa. Jadi intinya tadi ya pengelolaan piutang yang lebih baik, lebih ketat ya, untuk mempersiapkan selanjutnya kita harus bisa mengurangi. Dan sekali lagi tadi saya garis bawahi bahwa piutang kita harus berpikirnya tidak terus piutang nanti nggak tertagih, nggak apa-apa lah. Ada jaminan sewa ini, nggak apa-apa lah. Nanti ada penyusutan piutang gitu, atau penghapusan. Ya. Nah itu jangan salah sangka karena tadi ya menjadi beban kerugian perusahaan itu piutang. Karena dia kan sudah masuk ke pendapatan, sehingga kalau itu uangnya tidak tertagih ya itu menjadi beban. Jadi ini saya juga mungkin kalau Mbak Anggi ada nanti bisa ditambahin bagaimana ini kalau BUPM atau Regional Rusunawa waktu itu selama ini kita merugi terus ditambahin dengan perincian piutang, terus gimana hitungan di neracanya terhadap laba rugi. Nah tadi ada pembahasan misalkan tanggal bayar tanggal 20. Nah ini juga sedang kita bicarakan, tapi sepintas saya juga melihat ini dulunya tanggal 20 itu tujuannya apa ya? Itu pasti ada itu. Nah kita harus cari, mungkin karena kita tidak awal di sini kan ya, tapi sudah ada penetapan paling lambat tanggal 30, itu kenapa kok tanggal 20? Tadi ada usulan misalnya di akhir bulan saja. Nah, kita lihat salah satunya misalkan,
oh mungkin dulu tanggal 20 itu karena kita juga punya target-target bulanan secara cash in. Kalau dia di akhir bulan, artinya potensi lepas bulan itu kemungkinan menjadi besar gitu ya. Jadi orang kan biasa kalau bayar belum jatuh tempo itu kadang-kadang ya entar dulu lah. Mungkin jarang ya orang yang bayar duluan ketimbang jarang orang yang bayar duluan lah gitu ya. Jadi maunya ya jatuh temponya tanggal berapa itu dia bayar. Cuman kalau terlalu mepet di akhir bulan, kemungkinan akan lepas berarti kita di bulan berikutnya, sehingga kebutuhan atau target dari bulanan itu kita risiko tidak bisa mencapai. Tapi kalau tanggal 20 mungkin ada kesempatan, walaupun dia sudah kena denda kan setelah tanggal 20. Mungkin itu salah satu tujuan dulu tanggal 20 ya. Jadi kita pastikan dan kita diskusi lebih lanjut. Kemudian tadi apa tuh? Dari Mas Ade Batam ya, pegang dana, kita usahakan kita jangan sampai pegang dana, kita usahakan. Jadi makanya tadi dipastikan saja bahwa uang itu di store, hanya masalah konsistensi posnya itu di mana gitu kan. Jadi prinsipnya sih kalau orang punya hutang misalkan 5 juta, dia sewanya per bulan 500, yang dihulukan adalah kewajiban dia membayar sewa bulan berjalan, sehingga piutang itu tidak menjadi nambah. Nah, sedangkan kalau piutang itu dicicil, nah itu posnya tinggal Mbak Lisa tadi yang disampaikan. Tapi konsisten aja pencatatannya, jangan sampai salah gitu ya. Yang satu pencatatannya di hutang sewa, yang satu lagi dokumennya juga harus di hutang sewa. Walaupun sifatnya nyicil, karena memang kita tidak pungkiri, apalagi ini misalkan termasuk piutang-piutang yang sudah berumur, ini mau nggak mau memang kesanggupan mereka membayar berapa, yaitu harus kita terima. Kalau bisa 1+1 seperti Pak Pur tadi, itu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, bukan berarti bahwa semuanya terus nggak bisa harus tidak 1.1 ya. Teman-teman yang berhubungan langsung dengan penghuni mungkin lebih memahami situasinya seperti apa. Tapi targetnya adalah paling tidak 1+1. Kemudian apalagi tadi isunya ya, penghapusan tadi ya, penghapusan bahwa evidence-nya itu yang makanya saya kemarin juga sempat menyampaikan ya. Jadi kita sudah menagih dengan bukti apa, itu tadi yang Mbak Lisa sampaikan, paling tidak kita tuh 3 kali bersurat penagihan. Kalau orangnya sudah nggak ada, berarti sesuai dengan KTP yang tertera di situ. Jadi dikumpulin tuh KTP-KTP-nya mereka, kemudian surat tagihannya dengan jangka waktu masing-masing surat 7 hari misalkan, selama 3 kali. Nah itu dikumpulkan menjadi evidence nanti apabila kita sampai dengan penghapusan. Penghapusan tentunya ini sampai dengan pusat ya. Saya belum tahu persis apakah pernah dilakukan atau tidak. Tapi kalau penghapusan apakah cukup di akuntan publik ataukah harus sampai masuk ke izin dewas. Nah itu juga perlu kita pastikan dan kita pelajari seperti apa. Jaminan sewa untuk orangnya sudah nggak ada gitu, terus jaminan sewa nanti di pinbook gitu, pada prinsipnya bisa, karena memang tujuannya jaminan sewa adalah itu kan. Apabila mereka melakukan UN prestasi, maka jaminan tersebutlah yang menjadi dana yang sebagai pengganti. Prinsipnya itu bisa. Cuman apakah perlu kita lakukan sekarang atau seperti apa? Yang jelas pencatatan dan monitoringnya ada dulu, gitu aja. Nanti berikutnya kita pikirkan, tentunya melihat dengan situasi dan kondisi juga ya. Sekarang, saya kira itu beberapa hal tentang piutang. Jadi makanya saya masih menunggu nih ke teman-teman rekonsil kemarin. Berikut adalah keterangan
permasalahannya, baik itu di internal ataupun permasalahan eksternal. Sekali lagi supaya kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Kalau datanya tidak ada, keterangannya juga tidak ada, ya kita sulit ya untuk mengambil langkah. Kan pernah pembahasan kita apabila kita menggandeng bagian hukum, ya, bagian hukum mungkin punya konsultan hukum, terus kita misalnya bersurat ke konsumen dengan kopnya konsultan hukum, misalkan sampai segitu, nah itu mohon data-datanya sudah cukup lama ini kita belum terima update itu untuk disegerakan sehingga kita bisa lakukan langkah-langkah yang konkret gitu ya untuk penyelesaian piutang sekarang itu kalau nggak salah berapa ya 12 miliar kalau nggak salah. Mungkin piutang yang katakanlah yang retail itu yang sewa-sewa penghuni itu mungkin ya 5 atau 6 miliar gitu. Yang lainnya ada piutang KSU dan piutang di building management. Nah, yang 5-6 miliar ini yang menjadi concern kita ya, untuk dapat segera diselesaikan. Kalau nggak segera diselesaikan, kita akan tergerus terus di laba rugi. Nanti ada penyisihan lagi, terus begitu terus nanti nggak habis-habis gitu. Nah ini kita menjadi salah satu fokus bersama terhadap piutang. Jadi sekali lagi kita tujuannya ingin beresin, memperkecil piutang yang ada selanjutnya maupun yang menjadi saldo sekarang dan pengelolaan yang lebih baik lagi ke depan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Mbak Lisa dan semua. Baik Pak JM, terima kasih Pak. Mungkin apa yang jadi pesan Pak JM dapat kita laksanakan dengan segera, termasuk terhadap piutang-piutang yang terutama yang udah 20 tahun gitu ya Pak. Mungkin dicariin solusinya ya Pak ya. Iya, iya. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi yang raise hand dan di kolom chat juga tidak ada pertanyaan. Kita ucapkan terima kasih ke Mbak Lisa, sangat bermakna pada kesempatan kali ini. Semoga dari ini kita ke-trigger lagi nih buat untuk menyelesaikan masalah piutang di BUPM. Nanti Pak untuk Mbak Anggi pada kesempatan ini tidak ada Pak karena lagi SP untuk manajemen risiko Pak. Oh ya. Tapi untuk Kak Anggi kita udah jadwalin Pak untuk bahas finance dan non finance itu di pertengahan September nanti Pak. Jadi nanti teman-teman juga bisa mendengarkan. Oke, akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.